Modusnya sama, akan dilakukan anestesi, kemudian yang kedua terkait dengan akan dilakukan pengambilan darah. Tidak ada perawat, tidak ada dokter lain. Nah, kenapa? Ini kok rumah sakit sebesar itu bisa teledor seperti itu? Terkait dengan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter, apakah kejadiannya sama dengan seperti ini yang Teteh alami pada saat itu? Program pendidikan dokter spesialis atau PPDS lagi-lagi didera kabar miring. Peserta atau residen PPDS kembali membuat ulah. Namun kali ini sungguh keterlaluan dan tidak bermoral. Priguna Anugrah Pratama, PPDS anestesi dari Universitas Padjadjaran, dilaporkan telah meruda paksa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korbannya adalah FH, seorang perempuan yang saat itu sedang menunggu orang tuanya di ruang perawatan intensif. Dengan dalih pemeriksaan golongan darah untuk keperluan donor darah orang tuanya yang akan dioperasi, FH dibawa ke sebuah ruangan di lantai 7 gedung MCHC oleh Priguna. Setelah kasusnya dilaporkan oleh korban pada 18 Maret lalu, akhirnya Priguna dicokok oleh Polda Jawa Barat pada 23 Maret lalu. Namun, Polda Jawa Barat baru merilis informasinya pada 9 April setelah kasusnya viral di media sosial. Dari rilis Polda Jawa Barat, terungkap modus si tersangka. Sebelum melakukan aksi bejatnya, Priguna menyuntikkan obat bius kepada korban FH sebanyak 15 kali hingga korban tidak sadarkan diri selama 3 jam. Inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah ditetapkan. Direktur Umum Polda Jawa Barat telah menetapkan untuk pasalnya adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun. Berdasarkan informasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi, Priguna tercatat sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha tahun 2012 dan lulus tahun 2016. Ia kemudian mengambil pendidikan spesialis ilmu anestesi di Universitas Padjadjaran sejak Februari 2024. Celakanya, baru menjadi residen anestesi selama setahun, otak mesumnya justru makin menjadi-jadi. Ternyata FH bukanlah korban pertama kebejatan Priguna. Selain FH, juga ada 2 orang pasien yang menjadi korban, namun tidak melaporkan kasusnya. Hanya dalam waktu 8 hari sejak 10 Maret hingga 18 Maret, Priguna meruda paksa 3 orang perempuan. Dan ketiga aksi bejat tersebut dilakukan di ruangan yang sama di lantai 7 MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sebelum ditangkap 23 Maret lalu, Priguna bahkan terlihat masih berpraktek di rumah sakit seolah tidak ada kejahatan asusila apapun yang ia lakukan. Buntut dari terungkapnya kasus asusila Priguna, Menteri Kesehatan akhirnya membekukan PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran dan menghentikan sementara layanan PPDS Anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kita akan freeze dulu anestesi di Unpad dan RSAS untuk lihat kekurangannya mana yang harus diperbaiki. Ya, kalau kita perbaiki sambil jalan kan susah. Freeze dulu 1 bulan, perbaiki seperti apa. Yang nomor 2, ini harus ada efek jerahnya. Ini sering terjadi, ya di Undip juga bunuh diri kan terjadi. Tapi nggak pernah ada efek jerah, jadi orang nggak melakukan terus, melihat ini hal biasa. Jadi kita udah pastikan STR, SIP dicabut, karena Bapak sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktek. 3 kali berturut-turut dalam 8 hari, dokter PPDS melakukan aksi bejat perkosaan di TKP yang sama, jelas menimbulkan sederet tanda tanya besar publik. Bagaimana bisa aksi tersebut dilakukan? Apakah tidak ada pengawasan? Jadi tim Realitas baru saja mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung lokasi dari terjadinya pemerkosaan oleh dokter PPDS atau dokter residen di RSHS
Bandung, Jawa Barat. Nah, tadi sepengamatan kami, ini memang untuk menuju ke lokasi tersebut yang terletak di lantai 7, ini memang harus melalui beberapa kali akses masuk ya. Tadi kami hitung dari lift menuju ke lokasi itu ada 3 lapis akses pintu masuk. Kami juga melihat ada beberapa CCTV yang memang terpasang di situ, dan yang jelas ruangan tersebut ini memang seharusnya belum digunakan. Kami tidak melihat satupun pasien yang sedang dirawat di sana karena memang seharusnya ruangan tersebut masih baru dan belum digunakan. Ini juga terlihat dari barang-barang yang masih tertumpuk di situ. Tadi juga pada saat kami turun, kami mendapatkan sedikit gambaran ya bahwa jika memang sesuai kejadian itu dilaksanakan pada pukul 12 malam. Artinya ini kuat diduga bahwa tersangka dokter PPDS PAP ini memang sengaja memilih waktu tersebut untuk menghindari kecurigaan karena kondisi rumah sakit yang lebih sepi dibandingkan jam-jam normal, misalnya pada saat pagi atau siang hari. Realitas meminta informasi terkait pengungkapan kasus ruda paksa Priguna Anugrah ke Polda Jawa Barat. Kuat diduga, tersangka sudah melakukan orientasi TKP lebih dulu sehingga mengetahui celah untuk melakukan aksi bejatnya. Kita kerjasama kemarin dengan dibantu oleh Pusdokes, juga Puslapor untuk men-swab jejak DNA dari TKP, baik itu DNA korban maupun pelaku. TKP-nya ini di mana, Pak? TKP ini kan di lantai 7 ruang MCAC di RSAS. Kebetulan itu memang ruangan belum dipakai, jadi itu ruangan masih baru, kemudian tempat tidur masih baru semua, sehingga kita kemarin juga menemukan beberapa jejak yang nanti sedang dilakukan penelitian oleh Puslapor dan Pusdokes. Bagaimana tersangka ini akhirnya bisa memakai ruangan yang seharusnya belum bisa dipakai itu, Pak? Memang kita belum mendalami secara apanya. Memang mungkin pelaku sendiri sudah melakukan orientasi barangkali ruangan mana bisa dipakai untuk melakukan aksinya itu. Itu olah TKP kemarin. Jadi ini kan tempat tidurnya sedang dilakukan swab untuk meneliti DNA yang tertinggal di sana. Siapa saja ini, Pak, di olah TKP? Ini dari Pusdokes. Yang ini merah dari Pusdokes ya, sama dengan Puslapor nih. Kemudian dari identifikasi juga ikut di sana. Ya. Di mana, Pak? Kejadiannya Ini di dalam ranjang ini? Ya, ada 3 ranjang. Si ranjang pertama di sini, ini kedua, ketiga, keempat, ada 4 ranjang ini kan. Kejadian di ranjang pertama, paling ujung sini, kemudian ranjang sini, sama ranjang sebelah. Bejatnya, Priguna selalu membius terlebih dulu para korbannya. Beragam alasan tindakan medis digunakan demi membuat korban tidak sadarkan diri hingga bisa diruda paksa. Modusnya sama. Jadi alasannya bermacam-macam. Yang pertama terkait dengan analisa akan dilakukan anestesi, kemudian yang kedua terkait dengan korban terkait alergi anestesi, kemudian korban terakhir itu terkait dengan akan dilakukan pengambilan darah. Nah, apakah ada dugaan atau indikasi kelalaian dalam tata kelola obat bius di situ? Sementara ini kita sedang dalami dari mana sebenarnya pelaku dapat dari mana, nanti kita dalami lagi. Kalau keterangan dia kan awalnya memang itu sisa-sisa dari tindakan yang pernah dilakukan, dan itu seharusnya kembali ke katakanlah kembali ke penyimpanan di rumah sakit kan, tetapi dia bawa. Kuat diduga, obat bius yang digunakan Dr. Asusila Priguna berasal dari stok obat rumah sakit. Lantas bagaimana bisa Dr. Priguna begitu leluasa memperalat pasien dan korban-korbannya? Tidak ada perawat, tidak ada dokter lain. Nah, kenapa? Ini kok rumah sakit sebesar itu bisa teledor seperti itu?